Prof. Melani. Baik, terima kasih. Saya akan mengisi dari aspek budayanya, jadi agak mundur sedikit ke belakang untuk menjelaskan konteks budaya yang menyebabkan terjadinya berbagai macam tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi. Yang pertama-tama, kita harus melihat bahwa Indonesia dianugerahi oleh keragaman yang luar biasa. Kita terdiri dari 17.000 pulau, dengan 3 zona wilayah, bahasa ada 700 lebih, suku bangsanya juga 300-an lebih, dengan latar belakang demografi, pendidikan, gaya hidup yang sangat berbeda. Ada yang hidup di kota kosmopolitan, ada yang di kampung padat, ada desa terpencil. Dan juga kita dianugerahi oleh pasca reformasi itu sistem yang terdesentralisasi sampai ke tingkat kabupaten. Nah, ini merupakan tantangan ketika ada pandemi yang datang dengan dampak multidimensi dan membawa istilah-istilah COVID, social distancing, istilah asing, dan bagaimana membuat seluruh yang beragam itu menjadi satu gerak, satu arah yang sama dengan mendukung dan setuju dan paham dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan suatu tantangan. Yang kedua, tadi tantangan tidak. Yang pertama diidentifikasi oleh Dr. Diki, berbagai macam situasi kegelisahan itu merupakan akibat dari perubahan kebiasaan, tradisi yang sudah temurun diwariskan yang harus diubah dalam waktu singkat. Nah, ini menyebabkan adanya gegar budaya. Ada tradisi mudik, ada kedekatan fisik yang selalu kita dorong, selalu salim, ibadah bersama. Kemudian ada istilah orang mangan asal ngumpul gitu ya. Tradisi-tradisi menghormati jenazah dengan tahlilan, tradisi untuk menyikapi bencana dengan istighosah, ritual tolak bala. Nah, kemudian kedua, kita juga mempunyai mobilitas lintas batas yang sangat tinggi di negara kita ini, yang sebetulnya merupakan sesuatu yang bagus. Ini kemudian dengan sangat cepat harus dilarang, harus dihentikan, dilarang mudik, dilarang bersalaman, dilarang ibadah bersama, dari kedekatan fisik menjadi kedekatan hubungan digital, ya. Dan ini bagaimana kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang mengalami keterkejutan karena perubahan yang sangat mendadak seperti ini. Nah, bagaimana kita tetap mempertahankan esensi, fungsi, tujuan, aspek nilai-nilai budaya yang tadi sudah kita miliki itu, tetapi diselaraskan dengan norma yang ada akibat COVID itu, yaitu jaga jarak. Nah, akibat-akibatnya dari gegar budaya dan tantangan ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Diki, juga kegelisahan, kesedihan, kekosongan, ada yang hilang terputus, kebingungan, ketidakberdayaan. Hal-hal semacam ini juga merupakan psikologi sosial yang muncul di masyarakat yang kita harus arifi. Pada saat yang sama kita harus melihat peluang bahwa masyarakat Indonesia sangat kreatif dan punya ketahanan dan kelenturan, resiliensi yang tinggi dan sudah teruji oleh berbagai bencana. Kita punya kearifan lokal dan pengalaman yang kaya. Bagaimana kita punya obat-obat herbal, kemudian bagaimana kita mempunyai memori kolektif untuk menghadapi masalah-masalah bencana dengan istilah-istilah lokal seperti sawan, pagebluk, dan sebagainya. Kita juga seperti diuraikan Dr. Diki, mempunyai unit-unit sosial kecil yang guyup dan hidup di akar rumput. Ada KWT, ada arisan, ada kelompok pengajian, dengan relasi sosial dan tradisi jejaring lintas yang daerah yang cukup kuat. Nah, bagaimana kita mengarifi tadi tantangan dan peluang ini dan mencari solusi dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diki, yaitu gotong royong, kolaborasi, kerjasama, dan sinergi. Nah, untuk itu memang kita tadi di rekomendasi ke-7 bahwa kita mengharapkan ada pemerintahan yang tadi disebut dengan modal sosial, mempunyai kekompakan dan satu kata, konsistensi untuk mengkoordinasi
arah kebijakannya. Yang kedua, kita perlu ada kebijakan yang memfasilitasi, menyalurkan seperti tadi di rekomendasi yang lain, mendorong energi akar rumput yang sangat-sangat kuat dan luar biasa itu. Kita bisa bekerja sama dengan pemuka adat, organisasi kemasyarakatan seperti NU Muhammadiyah, lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, universitas, semua perangkat-perangkat formal dan informal, anak muda di perkotaan, influencer, pegiat budaya. Nah, ini semua kemudian mendukung rekomendasi yang kelima. Bagaimana menggerakkan sinergi ini dan membuat tadi seperti rekomendasi kelima, mengarahkan komunikasi yang tepat dengan penerjemahan ke bahasa-bahasa lokal. Jadi aspek komunikasi sangat penting. Kita tahu kita harus menyampaikan informasi ini ke orang dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda. Di Jawa ada istilah pakluk, ada istilah sawan. Di tempat lain ada istilah-istilah yang dengan memori mereka sendiri. Lalu bagaimana advokasi solusi-solusi agar jangan mudik, jangan pulang. Nah, kita lihat kreativitas masyarakat yang luar biasa. Kita lihat di televisi, lihat di sosial media, video yang dikirim oleh simbok dari kampung, yang dikirim oleh pemuka adat, dikumpul oleh video-video dari pemuka agama. Nah, ini pertama penerjemahan situasi itu dengan bahasa yang komunikatif, mudah dimengerti dan menyenangkan, akrab, tidak menakutkan. Kedua, bagaimana menyampaikan tadi komunikasi, cara-cara mengubah tradisi, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini yang harus menjaga jarak, tanpa menghilangkan esensinya, tanpa menghilangkan fungsinya. Nah, bagaimana membuat ritual bala yang alternatif? Bagaimana membuat istighosah alternatif? Nah, ini diperlukan sinergi yang luar biasa antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai macam komponen masyarakat tadi. Selain itu, kita tadi disampaikan oleh Dr. Diki bahwa kita tidak hanya berpikir pada saat ini saja, tapi melihat bagaimana perubahan yang berkelanjutan. Artinya kita tidak akan kembali pada normalitas lama, tapi kita harus menciptakan suatu normalitas baru. Normalitas baru macam apa yang harus kita buat? Nah, kita harus merevisi berbagai kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Pada masa lampau, desa dan alam itu merupakan wilayah yang dieksploitasi semaksimal mungkin. Kita menggusur, kita mengubah lahan produktif menjadi lahan konsumtif dan sebagainya. Nah, hal-hal ini harus kita ubah sehingga tadi seperti kata Dr. Diki, kita bisa menciptakan komunitas-komunitas yang mandiri dan tahan pangan, mempunyai ketahanan pangan satu, dan juga mempunyai ketahanan budaya, ketahanan sosial di masa depan untuk menghadapi perubahan apa saja. Nah, ya, untuk itu satu hal yang sangat perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita kembali mengarifi, memelihara lingkungan alam yang ada dengan tradisi dan kearifan lokal yang sudah kita punyai. Kita dulu hidup dari alam, kita punya ritual-ritual menghormati alam. Bagaimana kita membudidayakan tanaman-tanaman obat warisan leluhur kita. Hal-hal ini perlu kita bangun kembali sehingga tercipta tadi seperti di rekomendasi 4, komunitas-komunitas mandiri yang tahan pangan. Kita bisa menghidupkan lagi lumbung desa, lumbung kampung, tradisi jimpitan, mengumpulkan beras, makanan kering yang disimpan untuk waktu panceklik. Nah, hal-hal ini merupakan suatu yang saya kira penting. Dan kita juga memikirkan lagi pengaturan geospasial kita, apakah sudah sehat? Kita bertumpu pada desa untuk memberi kita suplai makanan dan sebagainya, bahan pangan, tetapi kita merusak desa. Kita memerlukan suplai tenaga kerja dari teman-teman yang bekerja, yang tinggal di kampung-kampung padat, tapi kita membuat lingkungan mereka menjadi tidak sehat karena terlalu padat, karena kita gusur terus untuk
untuk membuat unit-unit produksi dan sebagainya. Bagaimana kita mengimajinasikan suatu kampung padat yang menjadi sehat. Lalu bagaimana seperti kata Dr. Diki tadi, kita mengolah kerelawanan ini, inisiatif yang sudah luar biasa bergairah di bawah, menjadi filantropi yang berkelanjutan. Nah ini saya kira tantangan-tantangan kita, dan ujung-ujungnya memang adalah sinergi. Artinya gerakan di bawah ini sudah sangat kuat, sangat bervariasi, sangat aktif. Bagaimana kita sekarang melakukan sinergi, kolaborasi, gotong royong ini dari pusat sampai ke ujung-ujungnya. Demikian kira-kira masukan saya hari ini.